Kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Nih bagaimana nih Mbak? Oke, siap. Cerita dari mana dulu ya, Mas Sandro ya? Ceritanya dari Jungwan ke Simsacoy. Enggak, beneran ini serius. Ini kan kasus bukan cuman 1, 2, 3 orang ya Mas. Itu penipuannya itu. Ngeri. Banyak. Awal mulanya sih gini, waktu itu aku masih di Hong Kong ya Mas ya. Siap. Tahun 2019 gitu. Nah waktu itu kontrak yang kedua aku di beda yang pertama kan kebetulan di Hong Kong waktu itu kan lagi itu ya baru kena COVID gitu kan Mas ya. Oh, COVID ya. Terus ya waktu itu kena COVID, terus kan bos aku tuh dulu sebenarnya waktu tahun pertama di rumah dia pernah nawarin mau kerja lagi nggak, tapi kan masih belum ada jawaban dari aku. Tapi setelah itu dengan berjalannya waktu dia kan ini itu nggak penting sih, ini cuma perjalanan dari kisah sampai aku bisa ketemu sama ini orang yang menipu gitu ya. Siap. Terus bos aku tuh kan tidak bisa ngejeng lagi karena ekonomi dia kan itulah tahu kena dampak COVID gitu kan, tidak bisa menggaji. Dia pernah ngomong hanya aku dapat majikan baru lagi. Nah majikan baru lagi itu aku pulang dulu nih Mas, pulang untuk cuti gitu ya, dapat bos terbalik lagi ke Hong Kong. Nah aku jalan di situ tuh jaga beda lagi nih job aku. Kalau yang pertama itu kan jaga anak 2, oke lah, baik mereka tuh sebenarnya welcome banget gitu. Terus yang kedua ini sebenarnya sih aku bisa tahan gitu loh Mas, tapi karena memang ya aku jagain orang tua, terus dia itu kan sesak napas gitu loh Mas, dia selalu pakai selang oksigen gitu. Siap. Itu terus padahal harusnya ya aku tahu loh kalau nenek-nenek itu kan biasanya tidur cepat ya. Itu enggak. Itu harus dia punya waktu tidur jam 12 malam harus itu. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang gitu. Aku jadi enggak kuat. Akhirnya aku itu sebelumnya sih aku masih kuat-kuatin. Nah, pas aku libur ada temanku satu blog gitu kan. Ketemulah di bawah, ngobrol-ngobrol cerita mengenai itulah jobnya aku, karena dia baru ngeliat aku karena aku memang jarang libur. Akhirnya kamu kesini aja katanya, ke Korea, ini ada job bagus. Kayak gitu loh Mas. Awalnya kan aku enggak lah, Korea itu kan susah, apalagi kalau buat perempuan. Aku memang dari dulu sudah tidak minat karena aku merasa skill aku, kemampuan aku tidak cukup sampai di situ gitu. Karena aku tahu diri lah, baik kesini. Tetapi dia tuh dengan bujuk rayunya nih tak kenali sama temanku, akhirnya disambungin lah sama orang yang ada di Indonesia waktu itu. Nama yakinan banget gitu kan. Enggak lah, awalnya tidak mau, tidak ada kontak. Besok minggu berikutnya ketemu lagi. Akhirnya kayaknya kayak terhipnotis gitu loh dengan rayuannya. Aku punya suami kerja di BP2MI, ngakunya begitu, yang di Indonesia ini. Akhirnya itu juga meyakinkan juga temanku itu yang di sana itu, padahal tidak terlalu dekat juga sih, cuma ketemu pas lagi libur gitu. Setelah gitu akhirnya aku, tapi benar kayak dihipnotis atau gimana nggak tahu, karena teman-temanku yang lain yang kena juga itu hampir sama ceritanya gitu loh. Setiap kali mendengar suara orang itu kayak disuruh apapun mereka tuh kayak mau gitu loh. Akhirnya tapi teman-temanku yang di sana tuh menasihati aku kayak nggak mempan gitu loh Mas. Jangan, coba deh kamu pikir dulu, katanya kalau ke Korea itu susah, apalagi ini kan COVID gitu, susah mungkin. Nah benar juga, sepupuku yang waktu itu masih ada di Korea juga tatahannya, jangan katanya, kalau kalian begitu lebih baik nanti. Tapi karena memang gimana ya Mas, pikiran aku waktu itu, karena pekerjaan aku yang juga tidak membuat aku merasa nyaman. Terus temanku ini juga nih kayak bukan, dia nggak merasa dirinya calo sih temanku ini, kayaknya dia karena dia ini aku tetangga dia di kampung gitu loh. Dia tuh boleh sebutin daerahnya nggak Mas? Boleh, daerah boleh. Daerahnya itu di Jawa Timur, Malang gitu ya. Itu terus habis itu terus kenapa akhirnya itu dia kontak aku langsung sama yang di Indonesia ini gitu. Terus kenapa kok aku jadi mau dari sana loh Mas, dari Hong Kong itu aku bisa transfer duit langsung 15 juta malam itu loh. Gitu, sebagai uang itu pokoknya nanti kan waktu kalau nggak salah itu bulan September ya. Gitu.
nanti pokoknya kamu itu pulang ke Indonesia katanya gitu, nanti sekitar bulan Januari Februari kamu udah berangkat ke Korea pakai visa E7 gitu loh Mas. Janjinya itu pakai visa E7, kerjanya itu di restoran Indonesia yang katanya itu dia butuh 3 orang saja awalnya, dia butuh 3 orang saja katanya. Terus saya tanya, emang yang 2 sudah dapat? Ada, yang satu orang Jawa Barat Sukabumi, yang satunya lagi orang satu daerah sama aku kayak gitu. Tapi dia sekarang yang daerah satu sama daerah sama aku itu dia lagi di pelayaran dulu, nanti dia akan bersandar terus dia akan ikut proses gitu. Udah Mas, aku transfer duit 15 juta awalnya pertama, terus ayo Mbak pulang ke Indonesia. Singkat ceritanya aku disuruh pulang kan. Itu padahal kontrak aku baru 8 bulan yang dia kedua ini. Hanya kan karena dia janji manisnya, ya udah pulang. Aku ngebreak, tapi majikan aku tidak ngebreak, malah dia aku kayak di-terminate gitu loh, 1 bulan notice gitu kan. Udah pulang ke Indonesia. Nah di Jakarta itu aku sudah disambut sama kayak kelompoknya dia lah kayak gitu. Sindikat. Di Jakarta. Sindikat. Dibilang sindikat ya nggak terlalu banyak orangnya juga sih, ada 2 sih dia sama temannya itu. Ya 2 itu udah 2 itu sudah bisa sindikat. Kalau 1 orang belum. Kalau lebih dari 1 itu sudah bisa disebut sindikat. Terus lanjut. Nah terus kan ketemu nih sama temannya itu. Oke. Terus data-datanya gimana? Waktu di Hong Kong itu sudah tak kirim data duluan loh. Itu loh masalah data aku yang dari PT kan belum ambil, langsung tak suruh ambil, langsung diserahin gitu. Dia kasih alamatnya gitu kan. Pasti kan alamatnya itu. Tapi setelah itu kan bikin paspor nih, udah aku langsung pulang ke kampung kan. Udah tinggal tunggu aja nanti di kampung gitu. Berarti kan udah lega dong. Berarti orangnya benar nih mau proses gitu. Karena sebentar Mas. Aduh kenapa ini? Oke. Akhirnya pulang. Terus pulangku itu aku belum tahu ternyata yang kena seperti itu udah banyak gitu loh. Udah setahun gitulah, tapi selalu tanya gimana alasannya, ini kan lagi COVID dulu, tunggu sebentar, pokok A, B, C, D gitulah. Nah di tahun kemarin itu tahun 2021 ya gitu, mau masuk itu teman ada, dia punya anak buah juga yang mau bareng-bareng sama aku itu yang berangkat juga tapi cowok. Nah itu dikasih mungkin nomornya aku ke dia, disuruh telepon, ayo nih dilunasin dulu buat pembayaran terakhir gitu. Pembayaran terakhir kan sebenarnya itu tetap diminta gitu Mas. Pokoknya 10 juta, 5 juta, 15 juta kayak gitu. Karena saking percayanya kayak gitu kan, akan lagi ngurus proses. Karena paspor saya udah jadi gitu kan, berarti kan tinggal ini doang gitu kan. Tapi karena saya memang bodoh gitu ya, akhirnya udah temennya itu yang dia bilang anak buah lah ya, aku lagi mau ini ke Jakarta, soalnya aku udah ininya sudah mau turun nih katanya. Tapi kan aku nggak tahu juga proses ke Korea, nggak kayak ke Hong Kong gitu kan, harus ada SLC-nya gitu kan, keluar yang dari Korea tembus ke kita gitu loh Mas. Kayak gitu modelnya kan kalau ke Korea, kalau ke Hong Kong, dari Hong Kong kan kayak kontrak kerja gitu. Nah itu akhirnya itu Mas, aku itu pun duit yang kemarin itu kan duit pinjaman juga, Anda bilangin sama keluarga banyak, itu pokoknya nggak bisa telat Mas bayarnya, itu yang 15 juta sisa terakhir itu harus 3 hari ya dari sekarang, kalau nggak nanti tidak bisa ikut diproses karena ini sudah 30 anak yang sudah masuk daftar katanya gitu. Akhirnya dengan segala cara itu duit 2 hari itu udah dapat itu 15 juta. Udah terus disuruh medical lagi Mas, bener kan medicalnya pun disuruh bayar kalau nggak salah 1,6 juta Mas untuk medical gitu. Udah selesai ternyata diam lagi, tidak ada proses gitu. Akhirnya dimasukinlah aku ke grup Korea gitu kan, anak-anak buahnya dia. Ternyata di sana Mas banyak anak-anak itu yang dari Ponorogo ya, tersebutnya dari Ponorogo, dari Sukabumi, dari Lampung, dari Semarang ya, Jawa Tengah gitu. Yang ibaratnya terus dari Bali. Nah kalau yang dari Bali itu baru-baru kemarin gitu kan Mas. Habis itu nah itu
yang perempuan ini, yang broker lah, ngebroker ini ya, telepon. Itu kamu tahu nggak? Dari Aku aku, punya terima teman kasih. di LPK di tempat kamu, katanya. LPK di tempat kamu itu dia juga anak buahnya itu melalui aku, katanya seperti itu. Meyakinkan banget gitu loh. Dikasih tahu lah nama LPK-nya juga gitu. Benar, LPK-nya tak cek memang ada mas gitu. Di sini di tempat aku tuh ada LPK-nya gitu. Kita di grupnya itu ada yang merasa putus asa karena dari 2019, 2020, 2021 ini ya, yang terakhir kemarin 2021 itu sudah pada bayar lunas, ada sih yang belum mau bayar lunas. Nah, dapat juga tembusan dari yang dari Lampung gitu ya. Namanya Mbak X lah ya gitu. Dia itu malah total nominalnya itu yang sudah dikeluarin lebih dulu daripada aku gitu mas. Itu apa duitnya masuk, dia itu 95 juta. Tapi dia tuh dijanjiin dulunya itu proses ke Aussie gitu. Setelah di Aussie katanya gagal, akhirnya mau ke Korea. Tapi pokoknya sampai hari ini nggak ada lah gitu pemberangkatan yang dijanjikan itu. Sampai dikasih tunjuk juga bukti-buktinya ini loh. Aku ketemu katanya. Dia ketemunya itu untuk penyerahin duit 40 juta cash itu di Bali, di hotel apa gitu, ketemunya sama yang dari Lampung. Di Lampung itu ada sekitar 5 orang gitu loh, Mas Sandro. Nah, kalau yang dari tempat akunya ada 3 orang. 3 orang. Aku sama temanku itu 2 cowok-cowok. Itu juga tapi satunya itu melalui bisa terbang ya karena dia proses lain, karena dia udah kepercaya ibaratnya dengan ambil berkas kembali. Nah, sedangkan berkas aku itu ditaruh di PT yang ada di Jakarta. Nggak boleh ya sebutin nama PT-nya. PT dokumen itu ditaruh di PT yang di Jakarta gitu loh. Akhirnya semakin lama berontak kok tidak ada proses seperti itu. Akhirnya tapi masih ada juga yang percaya karena apa, dia kirim SLC palsu melalui scanner gitu loh mas. Ini loh SLC kamu udah turun gitu. Sampai akhirnya bener nggak sih, coba cocokin sama teman-teman yang lain, SLC-nya itu dari teman-teman yang di Ponorogo, yang pokoknya dari semua daerah, dari Sukabumi gitu ya, tapi kok sama gitu loh. Maksudnya biasanya kan beda-beda nomor nomor registernya itu loh. Untuk setiap kontrak itu kan beda-beda. Karena aku juga memperhatikan kontrak aku dulu sama yang sekarang kan beda nomor regnya itu. Walaupun dari Hongkong, sama-sama dari Hongkong. Akhirnya bertanyalah, pergi ke BP2MI di sini gitu loh mas, cabangnya. Aku tanya ke sana terus, maaf ya kalau ini kayaknya kamu ditipu. Dari pihak sana kan sudah dicek juga gitu loh. Dicek juga di sana, temanku juga ada yang bawa ke Disnaker. Terus tapi kan ini kita SLC sudah turun, sampai saya peringatkan sebagai bukti kalau SC kita sudah turun. Itu katanya itu palsu lah, bukan seperti itu SLC yang asli dari Koreanya gitu. Ya udah dari situ akhirnya saya minta itu balik, orangnya malah blokir, semua nomorku diblokir gitu loh Mas Sandro. Setiap kali minta duit diblokir. Nah, imbasnya ini ke LPK yang ada di tempat aku. Padahal bapak yang aku bilang itu kan Pak, dia katanya teman baik sama yang di Jakarta itu. Tapi dia percaya juga. Nah, kemarin itu ceritanya yang di LPK di sini itu ketangkep gitu loh Mas Sandro. Karena di sana kan anak gua sebenarnya dia kan punya LPK hanya untuk memberi pelajaran bahasa Korea ya, bukan untuk memberangkatkan orang ke Korea. Dia itu ibaratnya karena tergiur sama teman join dia ini kerjasamanya ini sama yang di Jakarta itu, akhirnya dia masuk kejebak juga. Padahal saya sudah bilang, Pak, ini duit saya sudah masuk segini. Nah, anak-anak di sini tapi mereka lebih kuat gitu loh Mas Sandro. Maksudnya mereka sudah nyerahin duit 35 juta satu orang, nanti sisanya itu setelah mereka berangkat di atas materai dan ada tanda tangan ya, ada saksi dari orang tua gitu. Nah, terus kepala LPK-nya ini kemarin tuh keciduk, mau cari yang di Jakarta itu nggak ketemu gitu loh Mas Sandro. Terus anak 8 yang di LPK itu udah melaporkan, akhirnya kemarin sih aku dapat kabar mereka mau damai asalkan dana yang sudah mereka keluarkan itu untuk per orang 35 juta itu bisa dikembalikan gitu. Itu loh Mas Sandro. Terus kalau aku dananya gimana bisa keluar, disuruh sih kemarin ayo laporin. Tapi kalau cuma aku sini, tapi sekarang boleh kok laporannya diterima gitu. Tapi kan takutnya menunggu. Tadi aku tanya temanku yang di Sukabumi juga, jawabannya percuma Mbak, katanya aku lapor ke Polsek atau Polres ya di Sukabumi itu tidak ada tindak lanjut sampai hari ini
Udah dilaporin kok Mas. Nah ceritanya lucu lagi nih Mas, temanku yang di Ponorogo melaporkan di Ponorogo sana. Tapi ini boleh ngomong nggak sih? Takutnya nanti itu Mas. Mereka itu ketemu itu yang di Jakarta itu, maksudnya ditangkap gitu loh. Tapi katanya mereka harus menyewa alat untuk pendeteksi apa sih Mas? Pendeteksi untuk sinyal HP gitu. Terus? Nah itu mereka tuh ketemu katanya ke Ciduk, dibawalah itu yang penipu itu ke Ponorogo. Nah yang 8 orang ini mereka pakai pengacara katanya kan. Nah pengacaranya tuh membantu mereka. Tapi mereka kok nggak memikirkan kita dari daerah lain gitu loh Mas. Nggak apa-apa lah, mungkin itu buat mereka sendiri ya. Di kemarin pas puasa itu ketangkep ke Ciduk, mereka mau berdamai gitu loh. Yang penting 100 juta itu dikasih buat 8 orang itu, dibagi 8 duit mereka itu gitu loh Mas. Terus udah mereka damai seperti itu, dikeluarin lah itu yang penipu itu. Tapi kalau ibaratnya kita punya rasa kemanusiaan ya, kenapa sih nggak diinin aja teman-teman yang lain gitu ya, memberi surat kuasa atau gimana. Soalnya kemarin saya juga memberi surat kuasa sama temanku yang ada di Sukabumi itu, ada 6 orang kalau nggak salah, memberi surat kuasa bahwa ini menguasakan, ada yang katanya bukan pengacara sih Mas, kayak untuk bagian perlindungan untuk BPMI gitu yang ada di Sukabumi gitu. Tapi sampai hari ini pun katanya progresnya nggak ada, katanya orangnya licin, nggak bisa diciduk kayak gitu sampai hari ini. Ya harapannya sih aku bercerita kayak gini jangan ada juga teman kayaknya yang di Hong Kong itu, hari aku pernah ngobrol ya melalui temanku yang calo itulah, aku bilang calo kayak gitu karena dia yang perkenalkan. Ada juga, karena aku juga lagi nunggu nih Mbak di Hong Kong dulu gitu. Nanti kalau aku udah turun aku pulang ke Indonesia, seperti itu Mas. Aku takutnya nanti teman-teman, karena dia masih berkeliaran ya orangnya ini, karena dia mengaku suaminya bekerja di BP2MI gitu Mas. Nanti sampean ini aja WA tulis namanya dia atau fotonya dia. Ada KTP-nya ada kok. Tapi kok gini loh Mas, KTP-nya itu katanya pernah dicek tapi palsu gitu, kok bisa ya Mas dipalsukan kayak gitu? Ya segala sesuatu itu pasti kan, kalau mau berbuat kejahatan kan pasti didesain. Iya juga sih. Iya, didesain dulu gimana caranya untuk meyakinkan para korban. Halo? Yang aku heranin Mas, sampai hari ini kok dia bisa tidak ketangkap gitu loh. Padahal kemarin udah di Ponorogo itu, kenapa dilepas lagi gitu loh. Ini siapa? Yang di Hong Kong apa yang di Indonesia? Yang ketangkap itu? Yang di Indonesia. Jadi gini Mbak, sampean udah selesai ngomongnya belum? 17 menit sampean cerita tadi sudah. Udah Mas. Jadi anak-anak kalau ngambil kesimpulan dari 18 cerita sampean itu kan bingung. Artinya kalau tak sederhanakan, awal mulanya calonnya kan di Hong Kong, di bawah flatnya sampean, terus digesek-gesek, ya kan? Sampean dibaik-baikin, set, terus akhirnya, ya kan? Sampean langsung transfer duit, terus sampean pulang. Nah, 8 orang yang dapat 100 juta, kalau sudah 100 jutanya dapat, ngapain dia ngurusin yang lain? Dia nggak peduli. Bisa dipahami nggak? Iya Mas. Ya, walaupun yang ditipu misalnya 30 ya, yang ditipu 30 nih kan, otomatis uangnya dia kalau dari penipuan itu bisa 300 juta. Tapi yang 5 orang itu misalnya duitnya cuma 30 juta, korbannya 30. Ada 5 orang, korbannya 30 juta. Selama duit 30 jutanya itu bisa kembali, dia nggak peduli dengan yang 280 jutanya. Bisa dipahami nggak? Iya Mas. Jadi dia hanya butuh ngambil duitnya dia. Lah kalau yang lain-lain mau ngambil ya nuntut dong. Dan gunakan laporan bahwa mereka bisa berdamai. Berarti kan memang benar-benar dari duit yang balik itu 100 juta buat 8 orang, pasti pengacaranya bisa dapat namanya sukses fee. Karena tahu si laki-laki tadi itu punya harta atau punya aset yang bisa disita, yang bisa kita minta. Bisa dipahami nggak sampean? Makanya dalam menuntut orang itu, apalagi menuntut uang kembali itu, kita harus
pastikan bahwa yang kita tuntut itu kita tahu dia punya beberapa harta, entah mobil, entah rumah, entah apapun yang bisa diuangkan. Bisa dipahami nggak? Iya, dan bisa. Dan hukumnya bisa perdata. Yang pertama itu kalau sampean cerita tadi, kenapa kok masih dilepas lagi dan ABCD? Ya karena yang lain nggak melapor, dan yang lain dia tahu sendiri hukum Indonesia, sampean tahu kan? Aku nggak perlu cerita. Iya sih. Hukum Indonesia Iya, kayak gimana kayak sih? gitulah. Nah, seperti itulah. Apalagi sampean sudah keluar 15 juta. Ya kan? Jadi seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak bisa biarkan orang yang di Hongkong itu terus menipu-nipu semuanya. Makanya kan saya sampean kasih fotonya, kasih gambarnya. Kalau perlu bukan foto di KTP-nya, KTP-nya jangan, manusianya saja. Jadi enak itu nanti kalau dipajang. Kalau wajahnya benar-benar sampean pernah berfoto dengan dia, terus bukti-bukti WA-nya dia atau apapun lah yang mendukung di mana bahwa sampean itu akan menjadi korban penipuan, saya berani ungkapkan mukanya. Karena saya juga belum ketemu sama sampean, saya nggak ngerti datanya sampean. Tiba-tiba saya mengunggahkan mukanya dia, ya dia bisa nggak terima, buktimu apa? Sampean bisa juga ngeles nanti, yang kena kan jadi jatuhnya kan saya, bener nggak? Iya, Ya, betul. karena sekali lagi nama sampean tidak saya sebutkan. Sampean juga tidak bertatap, tidak mengeluarkan mukanya. Kalau sampean keluarin mukanya dan bercerita, saya berani buka mukanya dia untuk dipamerkan. Makanya kenapa Miss Yuni, korban-korban itu semuanya disuruh berhadapan terus dinaikin di konten, mukanya diperlihatkan, baru kita bisa nunjukin anaknya. Jadi kesaksian itu berdasarkan orang yang cerita dan mukanya kelihatan. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi tapi ini Mas, tak pikir yang di Indonesia, kalau temanku yang di Hongkong itu tiba-tiba aja, kenapa aku nggak pernah foto sih, foto bareng sama dia, cuman dia dulu ada foto profile tapi sekarang dihapus gitu loh. Kalau yang di Indonesia ada KTP-nya, maksudku yang di Indonesia ada KTP-nya, ada fotonya sama suaminya gitu juga ada gitu. Jadi kayak gitu Mbak, ya kan? Sekali lagi ya kan? Iya Mas, ngerti Ya, Mas. ya. Iya, saya maksudnya menceritakan ini semoga nanti teman-teman, kan mungkin banyak juga yang nonton di YouTube-nya, channel YouTube-nya Mas Sandro kan, Ya. biar mereka nanti mungkin ada salah satu teman dia kalau lagi libur itu kan menonton atau mendengar, oh ini loh, biar mereka tidak gampang tergiur dengan bujuk rayu yang seperti itu, seperti aku kemarin gitu. Itu sih motivasi aku untuk menceritakan ini. Bagus. Jangan ada korban-korban baru lagi gitu loh Mas. Bagus. Kalau masalah duit ya udahlah, kalau memang tidak bisa nggak apa-apa, tapi yang namanya suatu saat yang namanya cecak aja bisa jatuh, apalagi manusia gitu sih Mas. Ya, siap. Prinsip kayak gitu. Nggak ada masalah. Jadi Iya Mas. justru cerita itu tidak hanya curhat, tapi cerita yang seperti inilah yang kita mau agar teman-teman juga mendengar dan lebih berhati-hati. Modus-modus semuanya Iya. itu. Oke. Manis banget gitu loh Mas, mulut ceritanya. Nanti pokoknya semanis apapun itu harus cari tahu dulu apakah benar ini, atau kalau enggak kita cari kebenarannya. Kalau kemarin itu kan aku mungkin terlalu cepat dan gampang percaya dari mulut manisnya cerita-cerita tentang anak buah yang sudah dia berangkatkan, itu kan jadinya tergiur. Ya ternyata semua itu sampai hari ini aku nunggunya dari 2019 sampai hari ini 4 tahun loh Mas ya jadinya. 19, 20, 21, 22. Berarti anaknya kan masih di Hongkong kan? Kalau temanku itu masih di Hongkong, masih di Hongkong anaknya. Suatu saat mau aku cari dia ke Hongkong gitu loh Mas. Yang jadi calo itu kan masih di Hongkong. Iya, masih di Hongkong, masih kerja di tempat yang sama dia. Oke. Gampang itu. Masih dia di Hongkong. Kan sosial medianya juga ada kan? Sosial medianya kan ada toh? Ada, tapi itu hari aku itu lagi kok kayak nggak ada lagi gitu. Sampean udah di blok paling. Aku dulu ada. Makanya itu aku cari lagi nggak ketemu gitu. Makanya aku kepingin niat kepingin cari dia itu besar sekali. Cuman pingin ini doang sih. Aku sih pernah bilang WhatsApp dia sebelum aku diabaikan gitu. Terima kasih ya Mbak sudah membuat hidup aku jadi hancur sehancur-hancurnya setelah memperkenalkanku sama orang ini. Terima kasih banyak, harapan aku Mbak semoga sukses di Hongkong. Jangan pernah melakukan hal ini kepada orang-orang lain lagi. Aku sih mendoakan yang baik sih buat dia gitu loh Mas. Biar jangan namanya itu
makanya kalau misalnya sampai nanti sudah nyampe di Hongkong lagi, suatu saat kita ngonten fotonya sampai ada, Siap Mas, siap. tinggal ditunjukin. Atau video call sama saya, video callnya saya rekam. Kalau video call terus sampai nunjukin kan artinya sebenarnya sampai sendiri yang nunjukin ke saya kan gitu loh. Dan muka sampean juga ada gitu loh. Juga kalau misalnya mau membantu teman-teman yang lebih dalam lagi, tapi dengan cerita kayak gini pun teman-teman juga udah pada tahu bahwa salah satu modusnya adalah pengiriman pekerjaan ke Korea. Karena sekali lagi modus-modus itu banyak sekali, dan modus itu pasti satu sumber awal mulanya adalah dia selalu berkata hal-hal yang manis. Jadi berhati-hatilah kepada siapapun yang dari sejak awal dia sudah sering berkata manis dan sering membuat janji-janji. Mending kita